Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan, falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu." Atau kama qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang artinya kurang lebih, barang siapa memulai tradisi yang baik di dalam Islam, harus ada fil islami ya. Kalau di luar itu yang tidak ada hubungan dengan agama, itu urusan lain, bukan pembahasan kita. Tetapi yang dimaksud ini adalah barang siapa memulai tradisi yang baik di dalam Islam, maka dia mendapatkan pahala dari memulai tradisi itu. Dan jika itu kemudian diikuti oleh orang lain sesudahnya, dia pun dapat poin dari orang yang mengikuti itu. Tetapi orang yang mengikuti ini tidak perlu dikurangi pahalanya untuk dikasihkan kepada yang memulai tradisi tersebut. Ini yang disebut dengan sunnah hasanah. Nah, jadi dalam tradisi keilmuan Islam, sunnah itu bermacam-macam. Kalau dalam ilmu hadis, sunnah ini artinya ya perkataan Nabi, perbuatan Nabi maupun takrir dan persetujuan Nabi, itu disebut sebagai sunnah atau hadis. Dalam ilmu fikih, sunnah artinya kalau dilaksanakan dapat pahala, kalau tidak dilaksanakan ya rapopo. Itu namanya sunnah dalam fikih. Adapun yang dimaksud dalam hadis ini, sanna di sini memulai tradisi atau membuat sunnah hasanah. Nah, orang yang memulai tradisi yang baik di dalam Islam, dia dapat pahalanya. Kalau diikuti oleh orang lain sesudahnya, dia pun dapat poin pahala dari orang yang mengikuti itu. Demikian juga kalau man sanna sunnatan sayyi'atan. Demikian juga kalau ada orang yang memulai tradisi yang buruk, fil Islam juga ini, dalam urusan agama. Dia dapat dosa. Kalau ada yang mengikutinya menjadi tradisi yang buruk, dia selalu dapat poin dosa selama masih ada orang yang mengikuti tradisi tersebut. Maka sungguh bahagia dan beruntunglah orang yang memulai sunnah hasanah. Ini artinya sunnah tidak selalu berarti perbuatan Nabi, tetapi juga perbuatan orang mukmin, orang muslim lainnya yang memulai tradisi yang baik, itu juga disebut sunnah. Tetapi ranahnya beda, bukan ranah ilmu hadis. Nah, sunnah ini ada yang buruk, ada yang baik, namanya juga tradisi. Tradisi ada yang baik, ada yang buruk. Kalau tradisi baik dapat pahala, lalu diikuti 1 orang, 2, 3, atau sampai 1000 tahun sesudahnya misalnya, selalu ada yang mengikuti tradisi baik tersebut. Beruntung sekali orang yang memulai ini, karena dia akan selalu mendapatkan poin pahala dari orang-orang yang mengikuti tradisi tersebut. Nah, lalu batasannya seperti apa? Yang disebut sebagai tradisi yang baik atau sunnah hasanah ini seperti apa? Karena Rasulullah juga pernah bersabda, misalnya man ahdatsa fi amrina hada ma laisa minhu fa huwa raddun. Atau dalam redaksi lain beliau bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Kalau ada orang melakukan sesuatu, di situ nggak ada urusannya dengan ajaran kami, artinya ajaran Islam, tidak ada kena mengena dengan amruna, maka dia raddun atau tertolak atau tidak dianggap benar. Nah, lalu batasannya apa? Baik, sedikit kita harus melihat sejarah. Pertama, sejarah sabab urut daripada hadis yang saya sebutkan pertama tadi. Itu hadis sahih, ada diriwayatkan oleh Imam Muslim. Itu suatu saat ada orang melaporkan bahwa telah terjadi famine, apa dalam bahasa Indonesia, paceklik, orang kelaparan. Lalu Rasulullah menyemangati orang-orang, berpidato supaya orang-orang mau bersedekah agar meringankan beban saudara-saudara yang terkena musibah paceklik, kekurangan makanan itu tadi. Nah, datanglah satu orang di antaranya membawa begitu banyak bantuan, harta benda, makanan, juga barangkali sampai tangannya kerepotan.
Akhirnya orang-orang lain pun mengikuti, sehingga bantuan kemanusiaan tadi menjadi banyak dan menggunung. Lalu Rasulullah berkomentar dengan bersabda tadi itu, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha. Artinya orang yang pertama kali datang dengan bama untuk membantu tadi itu, dia dianggap sebagai orang yang melakukan tradisi yang baik, yakni tradisi memberikan sedekah, meskipun sebelumnya orang sudah ada yang bersedekah, tetapi dalam kasus itu dialah yang pertama. Nah, yang ikut-ikut tadi dapat pahala juga, tetapi yang pertama tadi dapat poin dari yang ikutin tadi loh. Entah misalnya 15 orang, masing-masing tetap dapat pahala utuh, pahalanya tidak akan dikurangi, tetapi yang pertama ini dapat poin juga dari yang ikutin kebaikan itu. Ini sebabnya sabab urut dari hadis ini menurut beberapa ulama. Nah, yang seperti ini jelas bagus. Karena apa? Karena pertama, sedekah itu sesuatu yang diajarkan dalam Islam. Nah, ini kemungkinan juga misalnya kalau ada terjadi masalah di desa Anda, ada apa, terus belum ada orang lain yang melakukan sesuatu, lalu Anda yang memulainya. Ayolah, ini orang betul-betul butuh bantuan ini misalnya. Anda yang memulai ngalor ngidul menggalang, dan Anda juga memberikan contoh untuk melakukan sumbangan. Lalu orang-orang pun tersentuh hatinya kemudian melakukan. Ini mirip kasusnya dengan sababul wurud ini. Nah, Anda dapat pahala. Kalau ada yang ikutin, pahala Anda bertambah poinnya. Nah, oke. Kalau begitu berarti apakah terbatas dengan seperti itu saja? Karena ada juga orang hari ini yang berpendapat selain model seperti itu tidak boleh membuat sunnah. Mari kita tengok sejarah yang lain lagi. Dulu ketika Rasulullah memulai sholat qiyamul lail di masjid, ajak jamaah beberapa orang, hanya beberapa hari saja kemudian beliau berhenti, tidak lagi diteruskan, karena takut nanti orang-orang salah paham bahwa qiyamul lail di bulan puasa itu wajib. Maksudnya qiyamul lail namanya tarawih itu. Pada masa itu belum disebut sebagai tarawih, qiyamul lail saja. Nah, itu karena beliau takut nanti orang-orang salah paham itu dikira wajib, Rasulullah tidak melanjutkannya. Dan sampai meninggal beliau juga tidak pernah ada yang melakukannya lagi di masjid. Semua orang qiyamul lail di tempatnya sendiri-sendiri atau di masjid, tapi sendiri-sendiri, tidak terorganisir. Sampai masa Abu Bakar pun juga demikian, tidak ada terjadi. Sampai kemudian zamannya Umar bin Khattab, beliau melihat di sana ada orang sholat, sana sholat, begitu banyak di masjid. Kemudian beliau mempunyai pikiran, alangkah baiknya kalau ini saya satukan, terus dikasih satu imam, kata beliau, dan dilaksanakannya oleh beliau. Akhirnya orang semangat dan terjadilah sholat bersama-sama di masjid qiyamul lail yang kemudian disebut dengan sholat tarawih, jumlahnya 20 rakaat. Setelah itu terjadi, beliau mengucapkan, inilah bid'ah yang sangat baik, kata beliau. Artinya ini sesungguhnya tradisi tidak ada sebelumnya, bahkan sudah dihentikan oleh Rasulullah. Abu Bakar pun tidak melakukan yang tetapi dimulai oleh Umar bin Khattab, dan beliau komentar setelah itu terjadi dengan komentar, ini adalah bid'ah yang baik. Ni'mal bid'atun na'imah, na'imah yakni hasanah. yakni dia adalah bid'ah yang hasanah. Sebagian orang tidak menerima dengan apa yang disebut dengan bid'ah hasanah, karena bid'ah yang cuma satu, dolalah saja. Tetapi dalam sejarah yang terbukti faktanya, rupanya Umar bin Khattab pun menyebut itu sebagai bid'ah yang naimah. Artinya ternyata dalam zaman sahabat pun juga sudah dilakukan apa yang disebut dengan bid'ah yang hasanah. Pada masa beliau hidup itu masih ada Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan lain-lain sahabat semua yang sangat banyak, yang alim-alim dan saleh. Tidak ada satupun yang menentang apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ini. Baik, kita tengok lagi sejarah yang lainnya. Rasulullah SAW suatu ketika bertanya kepada Bilal, Bilal, kok saya sudah melihat terompah sandalmu di surga? Andalan apa amalmu ini? Kata Rasulullah. Bilal menjawab,
bahwa beliau itu membiasakan sholat sunnah 2 rakaat setelah atau setiap kali wudhu. Ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, juga tidak dilakukan oleh sahabat-sahabat yang lain. Artinya betul inisiatif daripada Bilal. Dan ini juga termasuk sebagai sunnah hasanah, yakni tradisi yang baik yang memang yang memulainya adalah Bilal. Maka dari sini kemudian banyak ulama diantaranya Imam Syafi'i sebagaimana dikutip oleh Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, Imam Syafi'i membagi bid'ah menjadi beberapa macam. Ada yang dolalah atau yang sayyi'ah, ada juga bid'ah yang hasanah. Karena memang terbukti di dalam sejarah Islam terjadi sejak zaman sahabat. Nah masalahnya sekarang kemudian ada orang yang 100% menolak. Bukan hanya menolak, tetapi menyalahkan. Hadis man sanna hasanat sunatan hasanatan tidak boleh dijadikan dalil bahwa ada bid'ah yang hasanah katanya. Ini coba kita lihat. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh siapa tadi saya sebut? Imam Muslim. Imam Muslim bermadzhab apa sampai meninggal saya sebut kemarin? Syafi'i. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Muslim memahami Islam, istinbat Islam melalui pemahaman yang diajarkan oleh Imam Syafi'i sampai beliau meninggal tetap bermadzhab Syafi'i. Lalu kemudian jika ada orang yang mencak-mencak menyalahkan, tidak ada itu bid'ah hasanah, tidak ada itu bid'ah lainnya, bid'ah hanya dalalah saja. Menurut saya ini tidak tepat. Karena apa? Imam Syafi'i ini ulama zaman salafus saleh. Dan pemahaman beliau juga diikuti oleh Imam Muslim yang meriwayatkan hadis ini. Nah orang-orang yang semangat sepini ini, yang semangat modelnya membid'ahkan orang ini, bahkan sampai-sampai pun ada yang tega mengatakan bahwa salat tarawih 20 rakaat adalah bid'ah. Ini kan keterlaluan. Artinya dia membaca hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini, tapi dia tidak belajar dulu maksudnya, tidak belajar melalui guru-guru yang menyambung sampai salafus saleh, juga tidak tahu sejarah. Lah masa, mohon maaf, Umar bin Khattab dan para sahabat lain dikatakan ahli bid'ah, dan yang dimaksud mereka bid'ah adalah bid'ah yang dolalah, karena mereka mengatakan tidak ada bid'ah yang lainnya, tidak ada bid'ah yang hasanah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ikutilah sunnahku dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Dan salah satunya khulafa ar-rasyidin adalah Umar bin Khattab. Ada lagi di antara mereka ini kemudian mencaci maki terus terang mengatakan bahwa ini lucu lagi juga. Adzan 2 kali Jumat adalah bid'ah dalalah. Nah, marah pula di antara mereka kawannya sendiri, di antara orang yang sama-sama semangat ini marah pula. Itu macam mana? Itu namanya fatwa tanpa ilmu. Padahal yang berfatwa itu gurunya dia. Masalahnya saya nggak enak nyebut namanya. Dia karena gurunya berfatwa bahwa 2 kali adzan itu bid'ah, muridnya ini marah-marah. Dia itu berfatwa tanpa ilmu, kata dia. Kata dia, Sayyidina Utsman adalah salah satu dari al-Khulafa ar-Rasyidun. Beliaulah yang memulai tradisi azan 2 kali di hari Jumat karena memang ada keperluan. Dan seketika beliau melakukan itu, ribuan sahabat Nabi yang soleh, yang alim semua masih hidup, masih banyak. Tidak ada satupun yang menentang apa yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman ini. Bagaimana mungkin orang hari ini kemudian menuduh sahabat melakukan bid'ah? Ini tidak mungkin terjadi kalau seseorang itu mengambil ilmunya dengan cara yang runtuh. Hal-hal seperti ini terjadi karena orang mengambil pemahaman Islam tidak runtut. Tidak boleh kita mengatakan sahabat ahli bid'ah, terutama yang khulafa rasyidun, juga yang al-asyra al-mubasysyarun bil jannah. Apalagi hal tersebut kemudian sudah dijelaskan oleh ulama salafus saleh generasi berikutnya, misalnya pada zaman Imam Malik dan Syafi'i. Begitu ya. Tapi boleh saja sebenarnya orang ini tidak sependapat bahwa tidak ada bid'ah yang hasanah, boleh saja.
Tetapi kalau sampai menuduh orang yang melakukan itu sebagai pelaku bid'ah dhalalah, menjadi kacau dunia persilatan ini. Bagaimana mungkin Umar bin Khattab dituduh sebagai ahli bid'ah dhalalah? Bagaimana mungkin Utsman bin Affan sebut sebagai bid'ah dhalalah? Bagaimana mungkin Imam Syafi'i, ulama yang salafus soleh, yang pemahaman Islam yang madhabnya diikuti oleh Imam Muslim, yang hadisnya mereka kutip itu kemudian dituduh sebagai ahli bid'ah dhalalah. Jadi kerancuan berpikir, kerancuan manhaj menyebabkan kerancuan juga perkataan dan tindakan. Begitu maksud saya. Bahwa kemudian kalau ada orang yang memahaminya lain, ya tidak apa-apa, namanya orang bisa saja berbeda pendapat. Tetapi di dalam Islam perbedaan pendapat kemarin sudah saya jelaskan kan, ada tawabitnya. Kalau antara Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Ahmad dan orang-orang yang memang tingkatannya mujtahid setingkat, itu disebut ikhtilafun ulama. Kalau orang tak punya guru, bahkan bahasa Arab pun barangkali tak tahu, terus menyatakan berbeda pendapat dengan Umar bin Khattab, subhanallah, atau dia mengatakan saya berbeda pendapat dengan Sayyidina Utsman bin Affan, dia melakukan bid'ah, atau berbeda pendapat dengan Imam Malik, geboten nyambung namanya. Itu namanya megang golok. Itu namanya tidak nyambung dan megang golok. Nah, kerancuan-kerancuan seperti ini semoga saudara-saudara, kawan-kawan saya, teman-teman saya, hadirin semua jangan sampai terjadi. Makanya kita perlu sekali selalu belajar soal manhajnya itu, dimulai dari salaf soleh itu seperti apa, kemudian tradisinya seperti apa, acuan-acuannya, patokan-patokannya, dawabitnya seperti apa ketika memahami hadis-hadis maupun ayat-ayat. Tetapi juga jangan terlalu diperluas. Maka Imam Ibnu Taimiyah mengatakan kan khairul umuri awsatuha. Mentang-mentang begitu, berarti kita boleh juga bikin tradisi yang baik nih. Boleh, tetapi seperti apa? Yang benar-benar ada di dalam Islam. Kalau misalnya ini biar tambah keren lagi, kita apa lebih banyak, yuk mulai besok kita sholat isya 5 rakaat misalnya. Itu orang gendeng namanya. Karena itu betul-betul tidak ada, dia masuk dalam ranah yang qat'iyah dan betul-betul tidak boleh dirubah. Kalau yang lainnya bisa, dan memang betul, misalnya suatu saat Rasulullah SAW sedang menjadi imam. Begitu beliau mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, ada salah satu sahabat yang mengucapkan Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Setelah selesai sholat, Rasulullah bertanya siapa tadi itu? Karena Rasulullah mengetahui banyak sekali malaikat yang datang mendoakan. Artinya yang dilakukan itu baik. Yang dilakukan orang itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi sebelumnya. Juga tidak pernah dilakukan sahabat lain. Artinya itu tradisi yang baik yang dimulai oleh dia. Seperti juga misalnya begini, Imam Bukhari setiap kali sebelum menuliskan hadisnya, beliau selalu sholat 2 rakaat. Ya nggak ada contohnya. Rasulullah bahkan tidak menulis, para sahabat juga tidak menulis apa, kemudian setiap satu hadis ya tidak. Artinya betul-betul tradisi itu dimulai oleh Imam Bukhari. Tetapi sesuatu itu awalnya sudah baik dulu, artinya sholat 2 rakaat mutlak ini memang baik. Bahwa kemudian beliau memilih melakukannya setiap kali mau melakukan atau menulis hadisnya, nah itu menjadi tradisi yang dia buat, yang dia ciptakan, dan ini adalah sunnah hasanah. Artinya sesuatu itu harus baik dulu, harus benar-benar ada dalam Islam dulu, ya. Bukan jangan nanti dilebar-lebarkan, mentang-mentang boleh lalu terus apa? Bukan macam itu juga. Hal itu sudah baik dulu dan benar dulu, benar-benar ada dulu dalam Islam. Seperti sholat 2 rakaat yang dilakukan oleh Bilal setiap kali selesai wudhu, kemudian dia sholat 2 rakaat. Yang dalam tradisi Islam ini disebut sebagai sholat sunnah li hurmatil wudhu. Nah, kalau misalnya Anda kemudian mempunyai kebiasaan di sini tidak ada yang pernah melakukan, setiap kali Anda mau berangkat kerja Anda sholat 2 rakaat, ya itu baik. Karena apa? Sholat itu boleh dilakukan kapan saja dan sunnahnya mutlak, kecuali di waktu-waktu yang kita tidak boleh sholat sunnah.
Kapan? Di antaranya waktu-waktu yang kita tidak boleh sholat sunnah, di antaranya ketika kita tidur, ya pasti aja. Ketika kita tidur kita nggak bisa sholat. Ketika kita selesai sholat subuh sampai terbitnya matahari. Kecuali sholat itu adalah mengqadha sholat qabliyah. Itu ada hadisnya dan valid. Maka nanti jangan heran juga kalau ada habis sholat orang sholat gila gitu. Jangan-jangan ada yang tidak tahu. Ada itu, tetapi memang tidak lazim. Kalau kita lakukan nanti malah bikin fitnah. Fitnah artinya bikin prasangka yang nggak jelas, malah bikin orang memuji. Kalau untuk menghindari itu ya nggak usah dilakukan. Kalaupun ada lakukan di tempat lain yang orang kan nampak. Artinya segala sesuatu pernah saya sebutkan kan baik pun kalau nggak tepat atau membuat masalah juga menjadi tidak asik, kan begitu. Nah artinya saya ulangi lagi tadi, kalau sesuatu itu memang sudah baik dan boleh, terus Anda membuat tradisinya, nah itu yang menjadi tidak masalah. Boleh saja orang mengatakan tidak boleh, tetapi jangan sekali-kali menuduh orang yang melakukannya sebagai ahli bid'ah. Apalagi yang dituduh adalah Sayyidina Utsman bin Affan, menantunya Rasulullah, karena memulai tradisi azan Jumat 2 kali. Atau menuduh Umar bin Khattab yang melakukan mengorganisir orang melakukan sholat tarawih sebagai ahli bid'ah. Na'udzubillah min dzalik, yang seperti itu tidak boleh. Atau menuduh Imam Syafi'i sebagai orang yang ngaco karena membuat pembagian antara bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Padahal Imam Muslim yang memuat hadis tadi pun memahami Islam mengikuti pemahaman Imam Syafi'i sampai beliau meninggal. Nah, jadi dilurusinlah cara berpikir ini, kemudian adabnya, etika itu seperti apa, sehingga kalau ada perbedaan ya biasa-biasa saja. Jangan terlalu sikit-sikit wah bid'ah, wah kacau. Sebab ketika orang melakukan itu, menuduh Anda bid'ah itu, ketika itu pula dia sesungguhnya sedang menuduh Anda melakukan kesesatan. Karena yang menuduh itu dia tidak percaya adanya bid'ah hasanah, kan begitu. Betul? Nah begitu ya. Jadi kalau ada hal-hal tadi dalam Islam itu bukan ngawur, tidak ada yang ngawur seperti itu. Semuanya kalau Anda telusuri itu ada dalilnya yang valid. Kalau Anda tidak tahu, tanya dan mengaji. Bukan kemudian menyalahkan sambil mencaci maki. Nah itu bikin repot. Bukan seperti itu etika berislam. Ya, ini sudah siap saya mau berangkat kerja ya. Silakan memulai tradisi yang baik. Anda sholat dulu tapi nunggu terbit matahari. Karena itu sholat mutlak Anda tidak boleh melakukannya di waktu-waktu yang dilarang. Baik, semoga yang kita bahas hari ini bermanfaat dan berkah. Mohon doanya semoga saya segera bisa menjadi orang yang soleh. Dengan semua yang sudah soleh semoga semakin soleh lagi. Yang sudah menikah semoga samawa semakin mantap jaya di darat, laut dan udara. Yang belum menikah kapayu-payu sama ini. Yang belum menikah semoga segera mendapatkan jodoh yang baik, yang solehah, yang cantik dan tidak mengecewakan. Hadanallahu shiratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.